pada waktu itu Gusmat tanya kepada anak-anak itu, "Anak-anak, siapa yang melahirkan kamu?" gitu. Jawabannya adalah, "Ayah," gitu. Serentak mereka jawab gitu. "Siapa yang menyusuimu?" "Ayah," gitu lagi, jawabnya sama, "Ayah." "Siapa yang mendidikmu?" "Ayah," itu jawaban anak-anak itu. "Siapa yang mencari makan untukmu?" "Ayah." Dan terakhir, "Siapa yang menemanimu sehari-hari?" "Ayah" juga itu. Ini sangat mengenaskan, mudah-mudahan ini tidak terjadi di belahan tempat yang lain, sehingga seorang anak juga tahu yang melahirkan adalah ibu, yang menyusui adalah ibu, dan yang mencari makan mungkin ayah, kan gitu. Ini unik tapi faktanya demikian itu. Halo Sobat Iki, kali ini saya akan mengupas buku Dari Pulau Tunda Sampai Bumi Khatulistiwa. Ada salah satu judul yang menarik menurut saya, yaitu Malangnya Bayi yang Malang, yang ada di halaman 167. Pada waktu kami berkunjung ke pesantren milenial, pesantren panti asuhan anak-anak terlantar, itu ada cerita yang sedikit unik dan menarik. Berangkat dari kondisi interaksi antara anak didik, bayi-bayi terlantar yang sampai usia sekolah itu dididik oleh Gusmat atau Khairul Sholeh ini begitu inten dan begitu dekatnya, sampai-sampai pada waktu itu kami datang, mereka diundang untuk menemui, menghormat kami sebagai tamu gitu. Pertama mereka seluruhnya itu disuruh dites hafalan, ya, suruh membaca surat-surat pendek Al-Quran. Ternyata saya dengarkan luar biasa, mereka sangat bagus membaca Al-Quran dengan lagu yang sangat indah. Nggak sampai di situ, ternyata oleh Gusmat ditanyain secara serentak. Pertanyaannya ini ada juga di buku ini. Bertanya gini, ini unik dan menurut saya agak sedikit menimbulkan tanda tanya yang harus kita pecahkan, atau ada inspirasi yang tersembunyi di balik jawaban anak-anak itu. Misalnya begini, pada waktu itu Gusmat tanya kepada anak-anak itu, "Anak-anak, siapa yang melahirkan kamu?" gitu. Jawabannya adalah, "Ayah," gitu. Serentak mereka jawab gitu. "Siapa yang menyusuimu?" "Ayah," gitu lagi, jawabnya sama, "Ayah." "Siapa yang mendidikmu?" "Ayah," itu jawaban anak-anak itu. "Siapa yang mencari makan untukmu?" "Ayah." Dan terakhir, "Siapa yang menemanimu sehari-hari?" "Ayah" juga itu. Terus Gusmat bilang pada kami, "Coba panjenengan cek perusahaan itu." Sampai segitunya mereka merasa kehilangan ibu, karena nggak merasa siapa yang melahirkan, siapa menyusui, taunya saya. Jadi dianggap saya ini ya yang melahirkan, yang menyusui dan mendidik, bahkan menemani sehari-hari. Ini sangat mengenaskan, mudah-mudahan ini tidak terjadi di belahan tempat yang lain, sehingga seorang anak juga tahu yang melahirkan adalah ibu, yang menyusui adalah ibu, dan yang mencari makan mungkin ayah, kan gitu. Ini unik tapi faktanya demikian itu. Melihat kondisi anak asuhnya Gusmat yang jumlahnya hampir seratusan itu dan faktanya tidak memiliki dokumen kependudukan, maka Gusmat sudah bertahun-tahun memperjuangkan untuk anak-anak itu mendapatkan dokumen. Karena kita tahu ya, negara kita, pemerintah kita mempersyaratkan untuk anak-anak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, itu diperlukan dokumen yang namanya akte kelahiran. Nah, gimana ini anak-anak yang banyak itu tidak punya itu? Oleh karena itu, perjuangan Gusmat adalah setelah menyelamatkan dan mengentaskan dari aspek kemanusiaannya itu, sekarang dari sisi kebutuhan administrasi kenegaraannya itu dokumen kependudukan. Yang pertama kali harus dipenuhi adalah bagaimana anak-anak yang diasuh di pesantren ini itu punya dokumen kependudukan. Yang pertama adalah berupa akte kelahiran. Bagaimana memulainya? Nah, dulu memang agak susah ya, bayi-bayi yang tidak jelas asal-usulnya itu untuk mendapatkan akte kelahiran, pertama kali harus datang ke polisi itu, orang tua atau pengasuh panti asuhan atau orang yang menemukan itu, untuk membuat namanya BAP, berita acara pidana, yang dibuat oleh polisi, yang mengatakan bahwa si bayi ini ditemukan di daerah ini jam sekian oleh siapa gitu. Nah, itu baru di BAP. Dari situlah maka sang pengasuh panti bisa mengurus akte kelahiran.
Faktanya, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan peraturan semacam itu hampir tidak ada panti asuhan yang bisa mengurus akte kelahiran karena bikin BAP itu susah ya. Jadi polisi juga nggak mau, kan kejadiannya sudah lama, tahun berapa gitu, sehingga masuk polisi mau bikin BAP terhadap peristiwa yang terjadinya sudah lama sekali. Oleh karena itu, melalui koordinasi diskusi IKI dengan Dirjen Dukcapil pada waktu itu, Bapak Profesor Dr. Zudan Adi Fakrullah, ditemukan solusi yang sangat mendasar, sangat fundamental, yaitu apa yang disebut dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Jadi surat itu pernyataan ditandatangani oleh pimpinan panti atau pimpinan lembaga apapun yang bertanggung jawab, menyatakan bahwa anak ini siapapun namanya, jenis kelamin apa, terus ditemukan di mana itu dibikin namanya SPTJM oleh panti dan diteken oleh kepalanya, oleh pimpinan, itu sudah sah menjadi syarat dokumen untuk diajukan ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan atau mengurus akte kelahiran. Termasuk juga kalau kita mengurus akte kelahiran anak yang ternyata dipersyaratkan gitu kan, harus ada keterangan dokter yang membantu kelahiran atau bidan misalnya. Kalau nggak ada itu, cukup membuat SPTJM. SPTJM tentang pengganti dari keterangan dokter tentang kelahiran. Termasuk juga SPTJM itu diperlukan bisa menggantikan surat keterangan perkawinan suami istri, orang tuanya ya, yang kan syarat bikin akte kelahiran kan harus ada kartu nikahnya ayahnya kan gitu loh. Kalau ayahnya nggak punya kartu nikah, cukup bisa digantikan dengan namanya SPTJM. Oleh karena itu sering kita berseloroh, SPTJM adalah sapu jagat untuk menyelesaikan banyak hal, menggantikan surat keterangan dokter, menggantikan keterangan nikah, dan macam-macam itu. Itu luar biasa. SPTJM adalah karya fundamental kebijakan pemerintah yang lalu itu yang sangat menyelamatkan banyak sekali panti-panti asuhan untuk mengurus akte kelahiran bagi anak didiknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimanfaatkan oleh seluruh orang yang ingin mengurus akte kelahiran. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa mengurus akte kelahiran itu karena repot, nggak ada. Semuanya ada solusinya, ada kebijakan yang sangat membantu masyarakat. Silakan dicoba. Kalau ingin lebih jelas lagi, di buku Dari Pulau Tunda ke Bumi Kalustiwa itu ada situ dokumen atau persyaratan, catatan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat yang ingin mengurus akte kelahiran bagi anak-anaknya. Terima kasih.